Memang sangat susah. Memang lagi sangat bawa masalah sebetulnya. Baru-baru diterpa gelombang tsunami. Kondisinya kurang tepat karena Bang Edwin lagi galau dengan segala permasalahannya. Saya juga lebih galau dengan segala permasalahannya kan. Tapi yang jelas, kenapa pilih Jakarta? Kita biaya sendiri alhamdulillah kan. Jadi tinggal di masjid. Langsung bekerja di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, zamannya Pak Wiranto. Hari ini saya kedatangan seorang tamu. Kita nggak bahas COVID ya, Bro Himsar ya. Siap. Kita hari ini membahas tentang nilai-nilai kehidupan. Yang saya tahu bahwa Bro Himsar ini, sahabat saya ini adalah seorang penulis muda maupun seorang peneliti. Ini saya juga tahu beliau ini seorang pekerja keras karena keterbatasan, jadi kita ini kurang lebih sama lah ya. Penuh keterbatasan. Jadi apapun yang masih halal, insya Allah bisa kita kerjakan. Asal jangan bunuh orang aja ya. Benar. Himsar adalah salah satu anak muda yang saya kenal cukup bagus karena kami seperantauan ini ke Jakarta ya kita ya. Dan hari ini beliau masih terhitung sebetulnya sebagai tenaga ahli di DPR RI, pernah di Menko Polhukam, lembaga ini juga pernah, lembaga peneliti. Monggo, Sar, juga diperkenalkan sedikit dong tentang seorang Himsar. Siapa sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Edwin Pratama Putra SH. Saya tahu betul gimana perjuangan beliau dari pojokan kamar kecil di Ragunan. Waktu itu masih boleh dibilang susah kita ya Bang. Bukan boleh dibilang susah, memang sangat susah. Memang lagi sangat susah. Sangat susah. Saya pertama sekali ke Jakarta itu bulan Februari tahun 2016 Bang. Februari 2016. Apa motivasinya? Bukan motivasi pertama, membawa masalah sebetulnya. Ingin mencurahkan masalah dari Riau, mau dibuang di Indah. Jadi rencana saya itu mau berlibur aja Bang. Bulan 2 targetnya sampai Hari Raya Idul Fitri itu waktu itu bulan Mei sampai Juni. Kurang lebih 3-4 bulan. Jadi belum ada pekerjaan, murni untuk berlibur aja. Cuman pas sambil buang sial lah ya. Sambil buang sial. Nggak ada pekerjaan, jadi sambil dengan kawan-kawan di numpang hidup di asrama mahasiswa Hipmawan Jakarta. Jadi Februari itu, Februari 2016 Bang. Oh, berarti kita sama itu ya posisinya. Lagi baru-baru diterpa gelombang tsunami itu. Iya, makanya masalahnya kita bertemu di momen yang kurang tepat, tetapi momen yang sangat tepat. Kenapa? Momennya pas gitu ya. Kondisi kita saat itu lagi susah, makanya kondisinya kurang tepat. Karena Bang Edwin lagi galau dengan segala permasalahannya, saya juga lebih galau dengan segala permasalahannya kan. Tetapi ada satu momen yang sangat tepat menurut saya itu Bang. Karena Abang waktu itu baru memulai menjadi diri sendiri saya lihat. Kenapa? Karena saya tahu dari kawan-kawan juga, kalau Bang Edwin selama ini bekerja sebagai staf ahli di DPD, ingin memutuskan kalau dia ingin membentuk sebuah lembaga konsultan politik profesional.
Kan saya pernah diajak dulu ke Kuningan, cuman memang beliau ini orang hebat. Saya KO untuk mengikuti langkah beliau ini, memang hebat. Beda. Saya melihat perbedaan beliau dengan kawan-kawan yang lain. Ketika bangun pagi, saya tidak membandingkan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan yang lain. Tetapi Bang Edwin ini ketika bangun pagi, sholat subuh, beliau sudah langsung jalan kemana-mana itu. Nanti balik ke rumah itu sudah malam. Beliau pergi, kita tidur. Kita bangun pagi, sholat subuh, tapi karena nggak ada kegiatan, tidur lagi. Beliau sudah jalan itu, bawa tas ransel kan, Berat. besar, isinya alat-alat tempur semua kan. Nanti baliknya malam lagi, ketika kita sudah mulai tidur pula. Jadi beliau ini pergi, kita tidur, beliau datang, kita tidur lagi. Ya, karena kondisi waktu itu. Kondisi memang berat. Dan pertemuan kita itu memang pas itu. Pas sekali tuh. Pas betul momennya, sama-sama kita jalan bareng. Dan saya justru hari ini pengen tanya Hipsar lebih dalam. Nanti Gimana bicara tentang Edwin nanti kita Iya. di sesi berikutnya. Waktu Februari 2016 itu memang langsung jumpa dengan kawan-kawan di Hikmawan. Langsung numpang di kamarnya si Alko Sairi. Di pojok atas lantai 2. Apa yang betul-betul mendasari ingin berangkat ke Jakarta? Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat anak-anak Riau ya. Selain memang ada persoalan. Kalau mau diceritakan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas, kenapa pilih Jakarta? Jakarta itu tempat paling netral bagi orang-orang yang ingin memulai hidup, ingin berjuang. Tapi motivasi awalnya ya, kalau Jakarta itu menjadi pilihan karena dia menurut saya itu memang tempat yang paling netral untuk berjuang mulai dari nol tanpa ada pengaruh dari luar. Jadi kita bisa berjuang kalau di kampung kita berjuang ada bantuan saudara, ada bantuan family, ada bantuan kakak adik orang tua dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta kita mulai fight dari nol. Nah, contohnya Bang Edwin ya, fight dari nol. Dari minus justru kita ini. Dari minus. Dari minus. Jadi pilihannya memang karena menganggap Jakarta ini tempat yang paling netral. Selain memang ada masalah ya. Selain membong masalah di Selat Sunda. Iya. Awal-awal ke Jakarta apa yang dilakukan? Nggak ada niatnya sama sekali pertama untuk liburan aja, Liburan, untuk oke. membuang permasalahan. Rencananya 3-4 bulan di Jakarta, mau balik ke kampung, bertani, bercocok tanam Kampungnya di mana? di Tapanuli Selatan. Oke. Desa Badak Jaya namanya. Orang tua masih di sana. Alhamdulillah masih hidup 2 di sana. Terus akhirnya bertahan di Jakarta. Jadi ini ada pelajaran menarik ini Bang. Kawan saya waktu SMA, secara ekonomi beliau ikut orang berjualan. Tetapi ketika saya mau pulang, saya silaturahim ke tempat beliau, itulah salah satu makna persahabatan, salah satu di hakikat rezeki. Ketika berbincang-bincang dia bilang gini, saya udah berniat mau pulang Bang ke kampung, tapi dia bilang gini, saya dulu di tempat saya kerja ada konveksi di Depok, konveksi pakaian-pakaian wanita. Karena saya memang basicnya di Pekanbaru itu berjualan dulu Bang sambil kuliah, berjualan dari pasar ke pasar. Jadi ketika dia bilang ada peluang berjualan itu, darah dagang itu keluar pula dia. Jadi karena langsung ke konveksinya, habis itu
survei ke pasar-pasar, ke bazar-bazar. Alhamdulillahnya. Jadi hikmahnya satu tadi, memang persahabatan itu kadang dia tidak memberi materi. Dia tidak membantu kita dengan uang, tetapi dia bisa jadi jalan kesuksesan buat kita. Betul. Jadi dari situ alhamdulillah langsung belanja setiap malam itu Bang, keliling banyak di Jakarta Selatan itu. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, tiap malam itu bazar. Bazar itu dari belanja pagi jam 6 sampai jam 7. Nanti habis asar kita ke pasar, ke bazar itu. Bazarnya beda-beda tuh tiap hari. Pokoknya sekitaran Jakarta ini. Nah, banyaknya di Jakarta Selatan, di Jakarta Jakarta Selatan. Dari situlah bertahan alhamdulillah sampai saya daftar kuliah dari situ. Daftar kuliah pertama di IPDN Cilandak. Sempat kurang lebih 1 semester apa 2? S2 kan? S2 sambil sempat. Jadi S2 di PDN. S2 di IPDN sambil berjualan. Berapa semester? Pas mau ujian semester pertama. Kenapa enggak dilanjutkan? Waktu itu ada masalah akreditasi, Bang. Oke. Karena akreditasi di Forlab Dikti. Karena kawan kita si Al itu dia mau ngajar kan, tapi terkendala, dia kebetulan alumni sana S2. Terkendala karena masalah ijazahnya itu bermasalah, masalah izin, masalah akreditasi. Karena ya kebetulan belum bayar juga SPP-nya kan. Jadi langsung cari-cari dapat alhamdulillah di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Melanjutkan, jadi biaya kuliah itu dari biaya berjualan dari pasar ke pasar. Dari berdagang. Dari berdagang ya. Dari berdagang. Berapa lama itu kuliah akhirnya di UMJ? Kuliah di UMJ sampai dari 2017 sampai 2019, 2 tahun pas. 2 tahun. 2 tahun. Dan pembiayaannya dari mana? Awal-awal pertama masuk kuliah dari jualan, mulai dari daftar sampai daftar ulang beberapa semester dari berjualan. Alhamdulillah, ini ada lagi hikmah. Jadi ketika kita membangun komunikasi yang baik dengan siapapun, termasuk dosen. Jadi saya dulu, alhamdulillahnya baik hubungan dengan salah satu dosen. Beliau staf ahlinya Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto waktu itu. Pak Wiranto ya. Staf ahlinya Pak Wiranto. Staf ahli Pak Wiranto. Jadi kita bantu-bantu penelitian beliau, dan dari situ ya barangkali dia punya penilaian juga dengan kita juga sering berkomunikasi silaturahim. Kita orang susah juga gitu ya. Karena beliau memang backgroundnya juga dari aktivis sekali Bang. Jadi paham kondisi anak-anak muda yang lagi berjuang ini kan. Akhirnya ada slot kosong di sana, diajaknya ke sana. Itu waktu itu di Menko Polhukam setelah S2 atau saat proses S2? Pas lagi S2. S2. Jadi kuliah, jualan, ikut juga bergabung di LP3S. Belajar menulis, belajar meneliti, riset kecil. Nah, cuman karena udah udah kerja di Polhukam dulu, bentrok antara kerja dengan LP3S dulu. Nah, akhirnya dipilihlah yang di Polhukam. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi Bro Himsar ini punya cerita hidup yang menurut saya itu luar biasa. Merantau ke Jakarta dengan niatan liburan dan refreshing tentunya kan. Dalam tanda kutip ya, lari dari masalah. Terinspirasi karena bertemu dengan teman ya. Jadi pertemanan itu memang kadang-kadang tidak memberi uang. Benar. Tidak memberikan tenaga untuk kita. Tapi dia pasti ada waktu. Benar. Dan sekurang-kurangnya memberi jalan dari hasil jalan. diskusi. Benar. Berangkat dari silaturahmi itu, Himsar akhirnya terinspirasi untuk berjualan Berjualan dari pasar ke pasar. Dari pasar ke pasar.
pasar. Dari Tiap malam. dari bazar ke bazar Dari tiap malam. bazar ke bazar. Sampai dengan mengumpulkan uang itu untuk kuliah S2, Kuliah S2. dilalahnya langsung bekerja di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, zamannya Pak Wiranto. Nah, ini luar biasa nih teman-teman, cukup menginspirasi. Berapa lama di Menko Polhukam? Dari 2017 sampai Oktober 2019. Oktober 2019. Lebih 2 tahun juga. Apa pengalaman paling berharga di Menko Polhukam? Satu pelajaran penting yang saya dapat dari sana itu membuat saya lebih produktif hingga sekarang itu, Bang. Tentang menulis. Sampai kita menerbitkan 2 buku di sana. 2 buku. 2 buku tentang Menko Polhukam. Oh, luar biasa itu. Hampir 2 tahun di sana, apa yang berharga kira-kira? Oh iya. Yang tentunya paling, uang ya. Iya, Nilai-nilai apa kira-kira? benar, yang paling berharga itu tentang membangun komunikasi dengan siapa saja, bahkan sampai sebetulnya akhir 2019 itu kita masih, kan 2019 Oktober itu habis masa jabatan ya, sebetulnya masih diajak lagi, kita mau mencoba sesuatu yang baru waktu itu kan. Jadi akhirnya kita tinggalin. Tetapi yang menjadi nilai itu adalah silaturahim, satu yang pertama. Kita sebagai anak kampung, Bang, anak desa itu rasa-rasanya itu gimana kita bekerja yang selama ini kita lihat di televisi gitu loh. Di TV tiap hari. Jadi orang wartawan itu kan di situ nongkrongnya, Bang. Rasanya gini, menjadi bangga ketika kita berada di titik terpenting suatu negara gitu rasanya tuh. Kita bekerja di lembaga yang sangat penting, waktu apalagi banyak isu-isu tahun 2011 kan. Betul. Zamannya Pak Wiranto ditusuk itu masih Menko ya? Masih Menko ya? Masih. Itu mungkin heboh itu kali ya. Di Indonesia, lagi di kantornya gitu. Terus bermigrasi ya ke DPR. Sebenarnya orang partai nggak sih misalnya? Enggak lah. Kita non partisan. Yang betul ini nanti ditanya teman-teman nanti. Orang partai atau ya simpatisan berarti. Dulu waktu kuliah kita belajar, karena kebetulan kan saya di S1-nya di Visipol, Bang, ilmu pemerintahan. Jadi mau tak mau sedikit banyak bersinggungan dengan politik itu. Untuk belajar, untuk pengalaman. Waktu S1 pernah ikut aktif ngaji-ngaji di saya suka itu. Ikut liko gitu ya. Ikut liko. Kader Orangnya baik-baik. Baik-baik ya. Jadi yang membuat saya tertarik waktu itu karena kebaikan orang-orang ini dulu, Bang. Santun, ceramah. Setiap sholat zuhur di masjid yang di depan Fakultas Hukum. Ya. Iya kan, masjid besar. Itu mereka semua itu habis zuhur mereka nongkrong, berkumpul, asik aja kelihatan. Terus akhirnya mendalami di itu. Enggak terlalu mendalami, Bang, karena saya sejak dulu memang sambil bekerja, Bang. Jadi nggak bisa fokus juga. Kalau yang lebih fokus itu dari dulu itu mencari duit dulu. Jadi sejak S1 itu saya udah berjualan, membiayai uang kuliah. Kita biaya sendiri, alhamdulillah kan. Jadi tinggal di masjid, jadi gari masjid. Tinggal di masjid dulu. S1 gari masjid, malam mengajar ngaji. Dan alhamdulillah di situ hikmah yang paling banyak, Bang. Berapa tahun itu di masjid? Lama, Bang, 4 tahun. Jadi selama S1 itu tinggal di masjid. Masjid mana? Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah, Kota Pekanbaru. Okay. Di Jalan Paus. Ya, tahu. Okay.
Ustadz Somad dulu rutin ceramah di situ, Bang. Luar biasa itu. Oh, awal-awal dulu ya. Oh, Berarti sebelum beliau terkenal ya. sebelum udah mulai Sudah kenal mulai. untuk Riau dulu sudah. Oke, kayaknya ini hal yang menarik ini. Tinggal di masjid sambil kuliah, jadi dapat uang dari Banyak yang didapat di sana, Bang. Orangnya kebetulan ya lingkungan kita lingkungan masjid ya kali ya, Bang. Jadi orangnya juga percaya dengan kita. Kita dikasih rumah loh, Bang. Tempat tinggal lah gitu. Rumah besar sebesar ini. Dikasih kendaraan, Bang. karena percaya ya, Percaya. amanah. Mm-mm. Kebetulan dipertemukan dengan orang-orang baik, disuruh ngajar ngaji anak, belajar sih bahasanya, sama-sama belajar dengan anak-anak tuh, belajar ngaji. Saya kan kurang pandai juga ngaji, sambil mengajar sambil belajar gitu. Oh. Nah, jadi dari situ mereka juga membantu gitu. Apa yang menjadi pemikiran waktu itu? Artinya enggak semua orang ya. Jadi saya juga punya teman. Selama dia sekolah, dia tinggal di masjid SMA. Oh, lebih luar biasa itu, Bang. SMA selama dia kelas 1 sampai kelas 3 dia di Di masjid. tinggal. Apa ya? Yang menjadi pemikiran waktu itu? Iya, yang pertama memang ya mau jujur dibilang karena kendala ekonomi sih satu. Kalau kita anak kuliah tinggal di masjid, yang pertama uang kos gratis. Nah, uang makan sedikit banyak ada dari jamaah. Yang kedua, Dan pasti halal itu ya. barokahnya itu sebetulnya Betul. ada. Jadi gini, Bang. Saya tidak ngomongin angka, tetapi setelah keluar dari masjid itu saya pernah bekerja. Gajinya 10 kali lipat saya dapat di luar dibanding ketika saya di masjid itu. 10 kali lipat. Tetapi beda, Bang. Keberkahan dulu di masjid itu kita nggak ada beban, tenang gitu. Beda dia. Jadi ketika keluar gaji 10 kali lipat dari yang kita dapat, tapi pikiran kita kacau. Masalah ada aja. Dulu nggak ada, rasa nggak ada beban. Padahal belum berkeluarga juga waktu itu kan. Ya itu makanya keberkahan itu kan bukan dari sisi nilai, dari Benar. sisi kualitas. Benar. Itu terasa sekali. Sebetulnya semakin banyak duit seseorang itu makin pusing dia, Iya benar. makin banyak masalah. Jadi ini menarik nih saat apa yang kita obrolkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa dialog lagi.